Merdeka Belajar itu sendiri. Nah, sekarang aku pengen dari teman-teman siswa yang di sini, udah ada yang punya pertanyaan? Kira-kira yang penasaran? Ada? Satu? Oke, kita lanjut dengan pertanyaan dulu Bapak ya. Oke, boleh langsung berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari kelas 11-6. Sebelumnya izin bertanya, seperti yang kita tahu bersama-sama, kurikulum Merdeka ini masih baru untuk kami siswa-siswi. Apalagi kami yang sekarang duduk di kelas 11, kami adalah angkatan pertama yang menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi menurut saya kurikulum Merdeka ini kan sangat amat terbilang berbeda dengan kurikulum kami yang ada di SMP. Kurikulum Merdeka ini menggunakan banyak sekali cara mengajar, sehingga awalnya kan jadi saya kebingungan bagaimana cara kurikulum Merdeka ini untuk belajar. Seperti ada juga penguatan profil pelajar Pancasila dan cara pengajaran yang sering melibatkan penelitian dan juga presentasi. Sebenarnya saya ingin bertanya, apa sih tujuan dari kegiatan yang kami lakukan itu dari kurikulum Merdeka itu sendiri, dan juga apa dampak besarnya untuk kegiatan ini untuk kedepannya juga dan untuk diri kami sendiri. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ada yang mau lagi? Atau boleh dijawab dulu nih Kak? Oke, ini mungkin belum ada yang mau nanya lagi. Nanti ditunggu ya. Ini kita langsung jawab dulu Bapak, boleh Pak? Oh, ada yang mau bertanya juga? Oke, boleh. Nah, ini dari yang cowok nih. Kalau tadi dari yang cewek, sekarang perwakilan dari yang cowok-cowok. Yang lainnya juga jangan lupa ya, kalau mau nanya langsung angkat tangan ya. Nanti kita kasih hadiah juga nih untuk yang bertanya. Jangan malu-malu. Oke, silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya terima kasih untuk kakak yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bertanya. Jadi kawan-kawan, perkenalkan nama saya Zeli Ramadan dari kelas 11-3 sebagai siswa SMA Negeri 1 Riau Sili. Jadi kita ketahui teman-teman bersama bahwa di kurikulum Merdeka kita ini ada spesialisasi dari kurikulum sebelumnya, yang dimana ada sebuah proyek yaitu P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang bagus untuk kita kaji. Jadi untuk pertanyaannya, apa saja perubahan yang timbul dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila di dalam kurikulum Merdeka ini? Terima kasih. Oke, teman-teman yang lainnya masih ada yang mau bertanya? Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Dandi Hussein. Saya siswa dari kelas 11-6. Saya ingin bertanya, seperti yang Pak Heru sampaikan tadi, ada 3 metode kurikulum Merdeka. Merdeka belajar, Merdeka berubah, dan Merdeka berbagi. Apa sih Pak dari maksud ketiga kurikulum Merdeka tersebut? Itu saja Pak. Oke, terima kasih. Jadi kita sudah menerima 3 pertanyaan ya. Dan mungkin ini kita bahas dari yang pertama dulu Desi ya. Ini dari yang cewek tadi ya. Tadi pertanyaannya itu tujuan dari kurikulum Merdeka Belajar ini apa? Karena memang tadi katanya dari pembelajarannya itu berbeda gitu ya dengan kurikulum yang sebelumnya, dan banyak penelitian, terus presentasi dan lain-lain. Nah, sebenarnya goals utamanya itu apa sih Pak yang ingin dicapai dari pihak sekolah maupun dari pusat sendiri untuk dunia pendidikan yang ada di daerah kita sendiri? Boleh Bapak, silakan. Baik, yang pertama nanti Ibu Kurniasi tolong ditambahkan ya, karena yang lebih paham teknis itu guru dan kepala sekolah. Kalau kita biasanya kalau dinas pendidikan itu hanya kebijakan guru. Tetapi yang jelas pertanyaan nomor 1 dengan 2 itu hampir mirip-mirip ya. Karena pada dasarnya kurikulum itu ya hanya untuk menyempurnakan saja. Ya. Kalau di K13 itu ada namanya intrakurikuler, ya, kokurikuler,
sama ekstrakurikuler. Sama kalau di K13, kalau intrakurikuler berarti proses belajar mengajar di dalam kelas. Ya, kalau kokurikuler di K13 kemarin itu pendidikan karakter namanya. Ya, kalau ekstrakurikuler itu ya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan bakat. Sama juga dengan kurikulum merdeka. Tetap 3 itu menjadi indikator utama di dalam proses belajar mengajar. Intra tetap artinya proses belajar mengajar di dalam kelas tetapi hanya agak berbeda. Kalau K13 kebanyakan barangkali masih semi digital atau apalah, tetapi kalau untuk kurikulum merdeka dipaksakan untuk proses belajar mengajar yang menyenangkan, interaktif, inovatif itu digital yang kita gunakan itu di proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar juga tidak monoton harus dalam kelas, jadi menyesuaikan di luar kelas juga bisa dilakukan proses belajar mengajar atau intrakurikuler tadi. Kemudian ada namanya kokurikuler, saya sampaikan tadi. Nah, kokurikuler di dalam kurikulum merdeka itu namanya P5. Ya, P5. Itulah untuk agar anak-anak kita itu harapannya dengan melakukan pembelajaran kokurikuler tadi, itu kita harapkan anak-anak memiliki kemampuan nantinya bisa mandiri, ya, bisa berkenalan bisa kreatif, bisa inovatif, dan paling utama di proses kokurikuler itu harapan kita anak-anak menjadi anak-anak yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia di proses P5 itu. Ya, jadi yang ketiga tadi Pak bilang ekstrakurikuler itu sama minat bakat. Jadi anak-anak yang memiliki minat bakat itu di ekstrakurikuler. Jadi harapan kami sebagai pemerintah itu di dalam proses belajar mengajar, di dalam implementasi kurikulum merdeka ini nanti muncul anak-anak yang betul-betul terlihat prestasinya, baik di nilai akademisnya, di keterampilannya, atau itu. Jadi memang tujuan dari pelaksanaan atau implementasi kurikulum merdeka ini memang guru-guru dituntut bisa mengamati kemampuan minat bakat dari peserta didik ini. Contohnya nanti ada salah satu anak ya yang memang punya cita-cita pengen jadi dokter untuk akademisnya. Maka di dalam proses belajar mengajar, guru-guru sudah bisa memetakan bahwa kemampuan si A ini ke dokter, ini ke guru. Itu akan terpetakan, itu memang tugasnya guru-guru kita. Jadi nanti di kelas selanjutnya maka mereka akan diarahkan untuk mata pelajaran yang sesuai dengan cita-cita mereka, itu harus diambil seperti itu. Kalau kemarin-kemarinnya cukup jurusan IPA IPS seperti itu, tidak dipaksakan ini ya seolah harus IPA ini IPS. Nah, kalau kurikulum merdeka tidak seperti itu lagi. Jadi memang tugas guru-guru kita ya, mereka sebagai fasilitator mereka harus bisa memetakan minat bakat kemampuan peserta didik agar mereka bisa diarahkan agar maksimal nantinya. Jadi dalam 3 tahun itu mereka maksimal, itulah memang potensi mereka, itulah kemampuan mereka, diarahkan agar tercapai apa yang mereka cita-citakan ke depannya, seperti itu. Ya, kemudian untuk yang terakhir, yang pertanyaan tadi implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan itu dibagi menjadi 3 kategori ya. Kategori merdeka belajar itu berarti di dalam satuan pendidikan dan sekolah itu kurikulum yang diterapkan di sekolah itu masih 2 ya. Kurikulum K13 dan kurikulum merdeka seperti itu. Di prosesnya itu masih campur ya, itu namanya merdeka belajar. Jadi masih belajar prosesnya. Artinya untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka tadi masih belajar. Jadi masih gaduh-gaduh. Ya, ada sebagian yang masih K13 di dalam satu jenjang itu ya. Bisa menggunakan K13-nya, bisa juga menggunakan kurikulum merdeka. Jadi dalam satu kelas mungkin mata pelajaran ini masih menggunakan K13, mata pelajaran ini sudah menggunakan K merdeka dalam implementasi kurikulum merdeka. Itu namanya kategori 1 merdeka belajar ya.
Kalau Merdeka berubah, sudah ditetapkan kelas 10 harus di dalam proses belajar mengajar menggunakan kurikulum Merdeka. Kelas 11 seperti itu, tinggal sisa kelas 13. Tetapi kalau sudah kategori Merdeka berbagi, semuanya kelas 11, 10, 11, 12 sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka di dalam proses mengajar dan harus berbagi ke sekolah-sekolah yang pada kategori Merdeka Belajar dan Merdeka Berubah. Itu harus berbagi pengetahuan. Seperti itu kurang lebih jawaban dari Bapak. Silakan Ibu Kurniati ditambahkan. Oke, nah itu tadi jawaban dari pertanyaan pertama dan juga pertanyaan ketiga ya. Dan itu lengkap sekali teman-teman. Jadi memang tujuan utamanya itu big goals Pak ya. Itu memang diharapkan nanti siswanya itu tamat dari sekolah memang tidak bingung lagi nih, kira-kira aku mau jurusan apa gitu ya. Karena dulu zaman Tama ketika keluar SMA itu masih bingung Bu menentukan kira-kira kuliahnya jurusan apa. Nah ini mungkin tujuan utama dari Merdeka Belajar itu seperti itu ya. Jadi memang guru-gurunya diharuskan untuk bisa menganalisa siswanya itu kira-kira minat bakatnya kemana. Oke, nah mungkin untuk Bu Kurniati bisa dijawab juga yang pertanyaan kedua tadi Bu. Ya, baik, terima kasih Kak Tama. Pak Heru izin menguatkan ya Pak ya, menambahkan. Tadi ada beberapa anak ibu, saudara pendengar P2 Pro 2 juga, ada Nur Andini, Zeldi dan Dandi. Zeldi dan Nur Andini hampir sama ya pertanyaannya, berkaitan dengan P5 tadi tujuannya. Nah, seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Heru bahwa kurikulum Merdeka yang kita adakan khususnya di sekolah ini adalah untuk mengubah gitu ya, mengubah sistem pelajaran. Tadi berkaitan juga dengan Dandi, maksudnya sudah jelas ya Nak ya, bahwa ada jenis mandiri belajar, berubah dan berbagi, dan apa itu maksudnya. Berarti kalau ya kita berbagi, artinya sekolah kita yang sudah menerapkan IKM ini berbagi dengan sekolah yang lain. Baik, itu ya. Lalu kalau secara keseluruhan, mengulangi lagi bahwa landasan dasar berdasarkan aturan bahwa Merdeka Belajar ini, kurikulum Merdeka ini keluarnya itu dari peraturan Permendikbud ya, yaitu nomor 56/M/2022. Memang baru 2 tahun ini secara full diterapkan di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah untuk Kepulauan Bangka Belitung itu memang sudah penuh Nak kita semuanya sekolah sudah menerapkan Merdeka Belajar dan 2 tahun. Belum ada yang pernah menamatkan nih karena memang baru 2 tahun. Nah kegiatannya tujuan terutama dari segi P5 mungkin Nur Andini agak bingung kok beda gitu ya, memang beda karena esensi dari Merdeka Belajar ini adalah mengubah proses sehingga dapat menghasilkan tadi. Pada awalnya mungkin jika kita tidak mengalami pandemi di tahun 2019 sampai 2022 awal, itu kita tidak mungkin mendapatkan kurikulum baru, mungkin kurikulumnya berbeda lagi namanya. Tapi sekarang pertama ada prototipe ya, kemudian menjadi kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini sesuai dengan namanya Nak, Merdeka. Kalau Merdeka, kalau berdasarkan KBBI kan itu bebas kemudian tanpa terikatan pihak manapun ya, berinovasi, berkreasi. Namun pada pelaksanaannya Pak Heru untuk diketahui juga dan saudara pendengar Pro 2, yang bebas itu ke anak-anaknya, siswanya, tapi tidak untuk bapak ibu gurunya loh beneran. Jadi bapak ibu gurunya justru lebih harus proaktif lagi, harus lebih sigap lagi, harus lebih melek teknologi, harus mengenal IT dan segala macam, karena untuk memancing dari anak-anak kita yang lost learning tadi. Artinya mulailah bapak ibunya berjibaku untuk menghidupkan suasana kelas. Maka seperti yang Pak Heru katakan, kita mengadakan kokurikulernya tadi, pembelajarannya melalui kegiatan P5. Kegiatan P5 itu Nak dicopot, kita sistem blok yang kemarin ya Nak ya. Nah sistem bloknya itu dicopot dari 1 jam mapel, tiap mapel itu diambil 1 jam untuk mengadakan P5 yang kalau di sekolah kita Pak, kita plotkan di hari Kamis dan Jumat ya untuk kegiatan P5-nya. Nah itu untuk mengasah dan merehabilitasi pada saat kalian di SMP itu kan belajar melalui Zoom. Kadang-kadang banyak yang pokoknya nggak tahu lah pokoknya, tapi media Zoom-nya hidup kalian nggak ada.
entah kemana gitu kan, tatonya jalan, kemudian pulsa kita membengkak, kuotanya meningkat segala macam. Walaupun sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah, tapi hasilnya masih belum. Yang hilang apa nih? Yaitu karakternya apa? Tidak peduli lagi, tidak berkolaborasi lagi, kemudian adab sopan santunnya berkurang, ya kan? Berinteraksi dengan teman sebaya itu nggak ada lagi. Yang ada, makanya itu ada cermin data wajah-wajah anak Indonesia di zaman itu, ya kan? Kalian tidak mengenal lagi refleksi diri untuk ekspektasi bahwa kalian marah, kalian gusar, kalian nggak senang, datar aja wajahnya. Nah, dengan kembalinya kita bertatap muka seperti sekarang ini, maka kurikulum itu diubah. Esensinya tetap bahwa pendidikan di Indonesia itu adalah untuk mencerdaskan anak bangsa. Kehidupannya nanti menjadi anak yang akhlakul karimah, mandiri, inovatif, prestatif, pokoknya karakter unggul. Oke. Salah satunya dengan P5 tadi. Oke. Begitu. Jadi memang tujuannya itu komplit Bu ya, Siap. dan lebih kompleks gitu ya, benar-benar. Oke. Nah itu dari jawaban dari pertanyaan teman-teman siswa yang ada di sini ya. Ternyata 3 pertanyaan aja ini jawabannya bisa luar biasa panjang gitu ya. Kayaknya sepanjang jalan Sumelet ke Geosilip Bu. Masih jauh juga ya. Oh, masih jauh juga. Iya. Masih kurang. Nah teman-teman, tadi kita sudah dengarkan juga pertanyaan-pertanyaan dari siswanya, kemudian sudah dijawab sama narasumber kita di siang hari ini ya. Kebetulan ini ada penampilan lagi nih dari siswa SMA Riau Silip. Untuk penampilan berikut ini penampilan pantun katanya. Ya, betul sekali. Oke. Ada siapa nih Desti yang akan nampilin pantun untuk siang hari ini? Ada Ziti dan Nuzirifa. Sebuah teman Pro 2 dimanapun kalian berada dan juga teman-teman siswa yang ada di ruangan ini, kita akan saksikan terlebih dahulu. Ini ada penampilan pantun dari 2 teman siswa kita untuk siang hari ini.